Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Mas Fatur. Silakan masuk, Pak. Terima kasih, Pak. Malam. Malam, Pak. Gimana kabarnya Mas Fatur? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Eh, ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Saya lagi ingin berbicara dengan Bapak. Tampak dari raut wajah muka Bapak ada yang ingin disampaikan kepada saya. Iya, Pak, tapi saya punya waktu cuma 30 menit aja, Pak. Soalnya jam 9 saya masuk kerja. Baik, kalau begitu kita maksimalkan waktu 30 menit ke depan dengan sebaik-baiknya. Iya, Pak. Jadi gini, Pak. Saya marah dan benci sama pacar saya, Pak. Coba Mas Fatur jelaskan secara rinci apa permasalahan yang sedang Mas Fatur alami. Iya, gimana saya nggak marah, Pak. Waktu itu saya meminta pacar saya untuk menemui orang tua saya, Pak. Akan tapi dia menolaknya, Pak. Yang membuat saya menjadi benci dan marah dengan dia. Saya paham apa yang sedang dirasakan oleh Mas Fatur sekarang. Jujur, Pak, sebenarnya saya masih cinta banget sama dia. Tadi Mas Fatur mengatakan Mas Fatur cinta kepada pacarnya, tetapi Mas Fatur benci juga kepada pacarnya. Tampaknya Mas Fatur masih ada perasaan keraguan kepada pacarnya. Iya, Pak, jadi seperti itu. Mas Fatur tidak yakin dengan perasaan Mas Fatur, sehingga menyebabkan Mas Fatur ragu. Coba kemukakan apa yang menyebabkan Mas Fatur ragu. Jadi begini, Pak. Pada mulanya hubungan kami baik-baik aja. Namun ketika orang tua saya tidak menyetujui hubungan kami, pacar saya itu mulai berubah tuh sikapnya. Dia mulai menjauhi dari saya dan tidak mau lagi saya ajak ke rumah. Nah, saya waktu itu sempat saya stres, Pak. Belajar menjadi terganggu, kerja jadi nggak semangat. Akhirnya minggu kemarin saya ke kampung untuk menenangkan pikiran saya sejenak, Pak. Seperti itu. Seandainya hal tersebut terjadi kepada saya pun akan melakukan seperti itu. Coba jelaskan secara rinci permasalahan Mas Fatur. Mungkinkah pacar Mas Fatur itu masih cinta kepada Mas Fatur? Ya jadi gini, Pak. Ketika saya meminta penjelasan kepada dia, kepada pacar saya, dia mengatakan bahwa memang dia masih mencintai saya, Pak. Tapi pacar saya itu malu kepada orang tua saya. Soalnya waktu itu Tenang Mas Fatur, ceritakanlah secara jujur. Insya Allah cerita permasalahan Mas Fatur akan dirahasiakan. ya, jadi waktu itu saya pernah mengajak dia ke rumah, Pak. Jadi pacar saya itu saya ajak ke rumah. Maksud saya ingin mengenalkan dengan orang tua saya. Tetapi ketika itu juga orang tua marah pada saya, Pak. Bisakah Mas Fatur peragakan bagaimana sikap bapak atau ibu Mas Fatur ketika sedang memarahi Mas Fatur? Fatur, ini siapa? Kok pakai baju setengah doang? Belum jadi. Itu pakai rok hanya separuh. Ini teman kamu, Fatur. Kok nggak sopan amat? Nah, seketika itu, Pak, muka dia merah, muka pacar saya. Begitu mendengar perkataan bapak saya waktu itu. Mungkin
dia malu Pak, karena memang pakaiannya dia masih terbuka, nggak tertutup semua Pak gitu. Ya Bapak tahulah anak zaman sekarang. Sejak saat itulah dia tidak mau lagi saya ajak ke rumah untuk silaturahim dengan bapak saya, dan dia juga mulai menjauhi saya Pak. Dari beberapa pembicaraan tadi, bahwasanya saya bisa dapat menyimpulkan, yang pertama, Mas Fatur masih cinta kepada pacarnya Mas Fatur. Yang kedua, Mas Fatur marah karena pacar Mas Fatur sendiri tidak mau diajak silaturahmi ke rumah orang tua Mas Fatur. Ketiga, eh, pacar Mas Fatur merasa malu kepada orang tua Mas Fatur. Keempat, eh, orang tua Mas Fatur tidak suka dengan cara berpakaian pacar Mas Fatur sendiri. Bagaimana pendapat Mas Fatur yang seharusnya dilakukan oleh pacar Mas Fatur agar orang tua Mas Fatur itu senang melihat pacar Mas Fatur? Ya yang gimana ya Pak ya, yang saya harapkan dari pacar saya itu dia mampu merubah cara pakaiannya, jangan terlalu mencolok, terus sedikit dirubah supaya bisa membuat rasa simpatik orang tua saya. Pernahkah Mas Fatur mencoba hal tersebut kepada pacar Mas Fatur? Belum sih Pak, soalnya saya tidak yakin. Apa yang bisa membuat Anda tidak yakin? Pacar saya tuh Pak, anaknya tuh gaul Pak, ya jadi dia nggak bakalan mau untuk merubah cara berpakaian dia, ya yang menurut dia bagus, soalnya dia itu meniru meniru apa idola dia gitu Pak. Jadi saya pernah membaca buku Pak. Ceritanya ada pepatah mengatakan jika kita melihat suatu hal yang positif, maka itu akan menjadi yang baik. Tapi jika kita melihat suatu hal negatif, maka semuanya akan terlihat kejelekan. Maksud dari pepatah tersebut itu seperti apa Pak? Mas Fatur yakinlah dulu bahwasannya pacar Mas Fatur itu masih bisa berubah, karena sebaik-baiknya orang yang mencintai pasangannya akan melakukan yang terbaik kepada pasangannya. Bukankah pacar Mas Fatur itu masih cinta kepada Mas Fatur? Betul Pak, dia masih cinta kepada saya. Dia Tampaknya Mas Fatur sudah mulai mengerti apa yang akan dilakukan oleh Mas Fatur. Kapan rencana Mas Fatur akan melakukan hal tersebut kepada pacar Mas Fatur? Maaf, tadi nama pacarnya Mas Fatur siapa? namanya Veronica Pak. Terus kapan Mas Fatur mulai mencoba mengatakan kepada Veronica agar Veronica sadar memakai pakaian sederhana ketika bertemu dengan orang tua Mas Fatur? Ya kalau bisa saya akan melakukan secepatnya Pak. Saya akan mengatakan kepada Veronica untuk dapat berpakaian yang sederhana. Kalau benar dia masih cinta dengan saya, dia harus rela berkorban demi direstunya hubungan kita Pak, hubungan kami gitu. Mudah-mudahan pacar Mas Fatur dapat memahami dan hubungan Mas Fatur bisa menjadi harmonis dan menjadi lebih baik ke depannya, dan Mas Fatur sendiri agar bisa fokus dalam bekerja. Ya amin Pak, terima kasih atas
waktu yang diberikan oleh Bapak, karena sudah jam 9 saya harus berangkat kerja, Pak. Oh, baik, kita tutup sesi ini supaya agar eh, pembicaraan kita menjadi lebih baik ke depannya. Iya, terima kasih Mas atas eh, semua yang diberikan oleh Bapak. Terima kasih juga.